Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka pada malam hari ini di kelas akbar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga Amin. sholawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wasallam. beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua selamat malam dan juga selamat bergabung untuk di kelas Tasin Ahad pada malam hari ini tepatnya tanggal 23 Juni 2024 ya. Untuk minggu lalu kita libur ya Bapak Ibu karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Idul Adha. Adha. Ya betul. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam hari ini ya. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Di sini paling jauh dari wilayah mana ya kalau boleh tahu? Di sini juga ada Ibu Juni ya dari Gorontalo. Belanda, ada Gorontalo, ada Magelang juga ya. Masya Allah untuk peserta kelas akbar ini memang untuk wilayahnya sangat berbeda-beda ya. Insya Allah kita dipertemukan pada malam hari ini untuk menimba ilmu bersama Ustadz Salman pada malam hari ini ya. Dan alhamdulillah Ustadz Salma pun sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini untuk kabarnya sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat saja. Ini sepertinya gambarnya belum terbuka ya Ustadz ya? Belum. Oh iya, alhamdulillah. Di sini sama Ustadz siapa nih kalau boleh tahu? Wah, bukan Ustadz sih, masih santri Irwan. Oh iya, baik Ustadz, nggak apa-apa. Karena di sini yang lebih banyak ilmunya oleh pemateri Ustadz Irwan ya. Mohon maaf, soalnya belum dapat informasi juga dari beliau ya. Baik, kalau begitu sebelum kita dialihkan kepada Ustadz Irwan, kira-kira Bapak Ibu semua, apakah sudah tahu materi yang akan disampaikan untuk pada malam hari ini? Ya. Sudah ya, sudah dapat materinya, udah Siva bantu share juga melalui grup. Untuk materinya tentang makhrijul huruf ya, bisa dicek lagi untuk materinya dan insya Allah akan dibahas pada malam hari ini ya. Mangga disiapkan juga untuk modulnya serta catatan. Juga nanti akan ada sesi tanya jawab juga dan agar diberikan kelancaran nanti saat pemateri menjelaskan mohon bantuannya untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Jika ada interaksi boleh di-on-kan lalu di-off-kan kembali ya. Dan agar diberikan kelancaran kajian pada malam hari ini mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat dipasrahkan kepada Ustadz Irawan ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irwan. Lupa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat waktu luang yang mana kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa hadir di Zoom kali ini untuk menimba ilmu bersama-sama.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita yang mulia yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah Ustadz. Sebelumnya mohon izin kepada semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh semuanya. Saya meminta izin bilang seharusnya sekarang jadwalnya Ustadz Salman, akan tetapi karena Ustadz Salman sedang ada keperluan, jadi beliau meminta saya untuk menggantikan terlebih dahulu. Kebetulan saya di sini bukan Ustadz, saya masih santri, masih sama-sama belajar kayak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini sekedar sharing apa yang telah saya dapatkan daripada guru-guru yang telah mengajar saya. Mungkin apabila nanti ada salah kata dari saya atau salah penyampaian, bisa dibenarkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh semua. Mungkin kedua kalinya saya hadir di sini. Dulu tuh pas Ramadan, sekarang yang kedua kalinya menggantikan Ustadz Salman. Luar biasa melihat semangat daripada bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh semuanya yang mungkin hari Minggu ya, tambah lagi malam-malam gitu, tapi masih semangat buat sama-sama belajar tahsinul Quran ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lanjut aja langsung ke materinya. Materi kali ini kita akan membahas makharijul huruf. Jadi makharijul huruf itu apa? Jadi makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, kalau misalnya asal kata dari makharij itu apa? Asal katanya itu kharaja. Kharaja itu keluar. Kharaja irwan, keluar irwan. Fi'il mudhari'nya kharaja yakhruju. Fi'il amrnya ukhruj. Misalnya ukhruj ya irwan, keluar irwan. Ya udah saya keluar gitu. Tapi asal katanya kharaja keluar. Terus dibentuk menjadi isim makan. Isim makan itu bukan berarti kalau isim itu artinya nama dan makan itu adalah tempat. Jadi bukan isim yang makan, isim nama makanan, tapi isim makan itu adalah keterangan tempat. Jadi diubah yang tadinya kharaja diubah menjadi makhraj yang artinya tempat keluar. Jadi kalau kita mengartikan makharijul huruf ini adalah tempat keluar itu kurang lengkap. Karena dari makhraj ini kita ubah lagi menjadi bentuk jamak yang tadinya kharaja terus diubah menjadi isim makan makhraj, diubah lagi menjadi bentuk jamak makharij. Makharij ini berarti tempat-tempat keluar. Jadi makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, penting gak sih belajar makharijul huruf ini? Penting bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sungguh luar biasa saya melihat banyak sekali peserta yang hadir di sini yang penuh dengan semangat masih dapat bergabung di Zoom untuk sama-sama menimba ilmu. Yang insya Allah Allah berkahi pertemuan kali ini, dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bukan hanya dipertemukan di dunia saja, akan tetapi dipertemukan di surganya Allah nanti. Kelak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Kembali lagi, penting gak kita belajar makharijul huruf? Penting. Contohnya kita belajar, contohnya kita buka surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185 ini menerangkan tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Menerangkan diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Dan diturunkannya Al-Quran ini sebagai pembeda bagi apa? Pembeda bagi kita dengan umat-umat yang lain. Dan juga petunjuk bagi kita semua. Petunjuk dari awal sampai nanti akhir kiamat, bahkan sampai ke akhirat juga. Baik, di sini dijelaskan sebagai petunjuk agar kita dan di kalimat akhirnya wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, bagaimana kalau kita tidak belajar makharijul huruf, tidak belajar tentang pengeluaran huruf?
Yang tadinya agar kita Itu menjadi salah hurufnya. Salah arti. betul salah arti la'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Tashkurun. Agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Sya, ini hurufnya sya. Nah, gimana kalau kita hilangkan titiknya menjadi sa? La'allakum tashkurun. Yang tadinya harusnya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, digantilah oleh kita la'allakum tashkurun. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai petunjuk, diganti oleh kita bacaannya menjadi la'allakum tashkurun. Ini yang bahaya ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Agar kita menjadi orang-orang yang sakau. Sakau itu mabok. Maka penting bagi kita untuk belajar makharijul huruf. Agar yang kita baca sesuai dengan artinya. Baik, itu pengenalan semata bahwasanya penting bagi kita semua untuk belajar makharijul huruf. Sekarang kita ke materi utama kita mengenal makharijul huruf. Makharijul huruf itu terbagi menjadi dua. Ada makharijul huruf secara am itu secara umum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada al-jauf, yang kedua ada al-halq, yang ketiga ada al-lisan, yang keempat ada asy-syafatain, dan yang kelima ada al-khayshum. Sedangkan secara khusus itu terbagi menjadi 17. Kita murajaah pada matan al-muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jazari pada bab makharijul huruf, bait pertama pada bab itu. Makharijul huruf fi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Bahwasanya makharijul huruf itu ada 17 tempat keluarnya. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jazari dalam kitabnya Matan Al-Muqaddimah. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar, sesuai pendapat yang mukhtabar. Mukhtabar itu terpercaya, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Jadi ada 17 buat makharijul huruf yang khusus. Tapi yang kita bahas pada malam kali ini insyaallah hanya membahas makharijul huruf yang am, makhraj secara am, secara umum saja. Yang tadi ada 5. Yang pertama al-jauf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, dan yang kelima al-khayshum. Baik. Oke. Kita pada makhraj am yang pertama. Makhraj am yang pertama itu adalah al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi setiap makhraj yang keluar daripada rongga mulut sampai rongga tenggorokan itu namanya al-jauf. Hurufnya apa aja sih? Hurufnya itu adalah huruf mad. Kalau kita sering dulu belajar mad tabi'i. Mad tabi'i itu hurufnya itu ada 3. Ada alif bertemu fathah. Mohon maaf ini salah, ketukar waw sama ya-nya. Alif bertemu fathah, yang pertama alif bertemu fathah, yang kedua ya sukun, yang kedua ini ya bukan waw, ya sukun, yang sebelumnya kasrah, yang ketiga baru waw sukun atau waw mati, yang sebelumnya dhammah. Nah, syaratnya yaitu ya-nya itu harus mati, yang sebelumnya kasrah, terus waw-nya itu harus mati, yang sebelumnya dhammah. Tadi apa huruf al-jauf yang pertama? Fathah. Fathah sebelumnya alif sebelumnya fathah. Terus ya sukun ya atau ya mati sebelumnya kasrah. Lalu waw sukun atau waw mati yang sebelumnya dhammah. Nah, ini merupakan huruf-huruf al-jauf. Apabila kita temui di Al-Qur'an ada yang seperti ini, maka ini adalah huruf al-jauf. Contohnya pada Quran surah Al-Fatihah aja. Kita mulai dari basmalah. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada ya mati yang sebelumnya kasrah. Maka kita bacanya itu al-jauf. Jangan sampai pada saat kita pembacaannya masuk ke hidung. Karena
pengen bagus didengar suaranya, pengen bagus gitu didengar suaranya sama orang, sehingga kita pada bacaan rahimnya itu masuk ke hidung. Contoh misalnya masuk ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu masuk. Tapi yang betul itu jangan sampai dimasukkan. Karena apa? Karena ya sukun yang sebelumnya kasroh tadi adalah al-jauf. Jadi bacaannya jangan sampai masuk ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Ibu. Terus kita lanjut lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bagaimana? Ini mim. Mim ini dia mempunyai dua makhraj. Dia masuk juga ke hidung. Nah, si mim ini masuk ke hidung. Akan tetapi si ya ini tadi persyaratannya kan gimana al-jauf? Ya sukun sebelumnya kasroh. Berarti dia al-jauf. Cara bacanya gimana? Si min ini tetap masuk kepada khayshum, sedangkan si ya-nya jangan masukkan ke khayshum. Al-alamin. Nah, ini siminnya ini dia punya makhraj khayshum, tapi siya-nya ini karena tadi al-jauf itu ya sukun, sebelumnya kasroh, maka siya-nya ini jangan ikutan dengung masuk ke hidung. Contoh misalnya kalau masuk ke hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu endet-endetan. Endet-endetan itu berhenti-berhenti gitu. Jadi itu masuk ke hidung. Nah, itu jangan sampai pada saat kita membaca yang seperti ini, yang kita tahu bahwasanya itu al-jauf, karena kita sudah tahu tandanya, ya sukun, sebelumnya kasroh, salah satu tandanya itu, tapi si kasrohnya ini ternyata hurufnya itu masuk kepada khayshum. Nah, jadi siya-nya ini jangan sampai kita masukkan kepada khayshum. Sebelumnya kita balik lagi nih. Tadi makhraj umum itu ada 5. Al-jauf, al-halq, al-lisan, asyafatain, al-khayshum. Jadi setiap huruf hijaiyah itu akan memiliki satu makhraj. Dan tidak mungkin, tidak akan satu huruf hijaiyah itu memiliki 2 makhraj. Kecuali mim dan nun. Mim dan nun ini akan secara otomatis nanti dia masuk juga kepada khayshum. Baik, kita lanjut. Tadi al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga. Rongga yang mengalir. Rongga yang mengalir daripada rongga mulut sampai daripada rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Jangan sampai mungkin banyak sekali dari kita melakukan kesalahan sengau. Sengau itu yang tadi nyerung, dia masuk kepada hidung. Masuk kepada hidung. Nah, seringkali pada saat kita membaca yang kita sudah tahu bahwasanya itu adalah al-jauf, tapi kita selalu sengau. Kadang-kadang pada saat kita membaca Al-Quran, karena kita ingin terdengar, wah suaranya bagus, wah suaranya indah, disengau-sengauin gitu. Padahal itu adalah kesalahan. Maka yang betul itu, kita di sini sudah benar, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya juga sama masih belajar, kita sama-sama belajar untuk membenarkan huruf terlebih dahulu. Masalah suara mah nyusul. Yang penting kita makhraj dulu benar. Nah, kita kan sering bersuara nanti Bismillahirrahmanirrahim. Makhrajnya benerin dulu, nanti suaranya ngikut. Ada gak pengen atuh Ustad? Pengen suaranya bagus, pengen suaranya didengar sama orang tuh bagus. Tapi kalau gitu nanti makhrajnya acak-acakan gimana? Apa yang kita baca nanti gak ada maknanya. Tapi kita sama-sama benarkan dulu, betulkan dulu makhrajnya, baru nanti suara nyusul. Kalau
Kalau kita pada suara dulu, yang penting suaranya bagus, suaranya indah didengar sama orang lain, terus makhrajnya ditinggalin belakangan, nanti bakalan susah buat memperbaikinya, buat memperbaiki makhrajnya. Ada suara nadanya, misalnya kita sudah biasa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nada yang bagus, tapi misalnya makhrajnya acak-acakan. Pada saat kita belajar pada suatu guru, dibetulkanlah kalimat basmalah tadi, akan susah. Karena kita terpatoknya pada nada yang sudah kita ingat. Baik, itu al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua, baik, yang kedua adalah al-halq. Al-halq itu adalah rongga tenggorokan. Al-halq ini kebagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada aqsal lisan. Aqsal lisan itu adalah pangkal tenggorokan. Nah, letaknya di sini. Nah, aqsal lisan itu letaknya di sini, pangkal tenggorokan. Aqsal halki Hurufnya apa aja? Iya, aqsal halki, aqsal halq. Pangkal tenggorokan. Hurufnya apa aja? Hamzah sama ha. Hamzah sama ha. Contohnya. Nah, hamzah jangan sampai kita membaca hamzah ini kayak ain. Contoh pada saat kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ada 2 huruf. Hamzah sama ain. Jangan sampai kita ain dua-duanya atau hamzah dua-duanya. Contoh misalnya kita hamzah dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau misal kita ain dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi yang benar gimana? Yang pertama itu hamzah, yang kedua itu ain. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contohnya iuba. Nah, kalau misalnya hamzah itu pada saat sukun atau mati itu jelas. Nah, iuba ani ana minal mu'ni ani a. Terus ha. Nah, terkadang pada saat kita mengucapkan makhraj ha itu terlalu berlebihan. Mungkin dulu saya di kampung juga sering mendengar yang ha itu masuk ke dada pada saat mengucapkan ha itu. Tapi pada saat mengucapkan ha ini biasa aja, ha dan rasakan bahwasanya dia keluar daripada aqsal halq, pangkal tenggorokan. Ha. Contohnya hubah. Nah, jangan sampai kita masuk ke dada karena pengen kelihatan keren gitu ya. Hubah. Tapi biasa aja haknya. Hubah. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Tadi aqsal halq, pangkal tenggorokan. Hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Yang kedua ada wastul halq, yakni tengah tenggorokan. Nah, letaknya di sini. Pangkal tengah tenggorokan. Hurufnya ada ha sama ain. Ha. Nah, bedakan antara ha tadi, kalau ha tadi keluarnya di sini di aqsal halq. Nah, bedakan antara ha sama ha. Nah, ini ha yang keluarnya dari ini aqsal halq. Aqsal halqi. Nah, yang ini wastul halqi. Nah, yang ini wastul halq. Yang ini keluarnya dari aqsal halq. Ha hi hubah. Nah, kalau ini wastul halq. Ha hi hubah. Nah, jadi agak keluar anginnya. Ha hi hubah. Huhan hanihahna minal muhni hani.
mahihan haniha. Nah, itu ha. Terus ain. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwasanya pada saat kita membaca ta'awud jangan sampai kita membacanya ain dua-duanya atau hamzah dua-duanya, tapi yang pertama itu hamzah dan yang kedua ain. Jangan sampai kita membaca au atau tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana contohnya? Ana minal mu'ni ma'i'an. Tadi aqsal halq udah yang pertama pangkal tenggorokan, wastul halq tengah tenggorokan. Yang ketiga yakni adnal halq. Yang tadi di bawah terus pindah ke tengah, pindah lagi ke atas adnal halq, ujung tenggorokan. Hurufnya itu ada kha sama gha. Gha. Jangan sampai kita membaca huruf kha itu ha sama o, tapi kha agak diserak-serakin gitu. Kha. Nah, jadi contohnya gimana? Kha khubakh. Khukhan khani khokhna minal mukhni makhihan khani kha. Terus gha. Nah, kha sama gha itu tebal. Kalau tadi hamzah, ha, ain, ha itu tipis. Nah, kha sama gha itu tebal. Gha. Jangan sampai kita mengucapkan gha itu go. Nah, yang terakhir tadi adnal halq. Hurufnya ada kha dan gha. Nah, ini kha, ini gha. Contohnya ghaghiru bagh. Ghaghiru bagh. Ghani ghagna minal mughni ghani gha. Nah, kalau kita lihat dari al-halq ini bisa kita lihat hurufnya itu adalah huruf idhar. Makanya kalau tadi di contoh itu ada tanwin ketemu huruf ini dijelaskan khani khohna. Terus nah, ini al-halq yang artinya tenggorokan al-halq. Ada 3 bagian. Yang pertama aqsal halqi, pangkal tenggorokan, hurufnya hamzah sama ha. Yang kedua wastul halqi, yakni tengah tenggorokan, hurufnya ha sama ain. Dan yang ketiga adalah adnal halq, yakni ujung tenggorokan, dan hurufnya itu ada 2, kha sama gha. Jadi pada saat kita pengucapannya bisa kita rasakan nanti kalau misalnya kita lagi mengucapkan hamzah sama ha, coba kita tekan di sini terasa, ha terasa, terus kita tekan di tengah pada saat kita mengucapkan ha sama ain, ha Nah, kalau misalnya kita sudah terasa berarti sudah pas. Terus di ujung itu ada adnal halq, hurufnya ada 2, kha sama gha. Nah, itu adalah al-halq, rongga tenggorokan. Yang selanjutnya kita akan bahas yakni al-lisan. Al-lisan ini adalah lidah, al-lisan. Ini mohon maaf salah nulis juga, ini harusnya al-lisan malah jadi al-halq. Jadi al-lisan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama aqsal lisan, yang kedua wastul lisan, yang ketiga hafatul lisan, dan yang keempat tarful lisan.
Baik, yang pertama itu ada aqsal lisan. Aqsal lisan ini adalah pangkal lidah. Bisa kita lihat, aqsal lisan adalah pangkal lidah. Nah, ada di sini. Berarti di dalam ujung pangkal lidah. Di sini hurufnya ada qaf sama kaf. Nah, kita harus membedakan antara qaf dan kaf. Contohnya pada huruf qaf. Qaqiqu baqo baqo qaqiqu baqo qani qana minal muqani qani qa. Kenapa tadi pas itu adalah masuknya kepada ikhfa, karena qaf ini masuk kepada bagian daripada huruf yang masuk pada hukum tajwid ikhfa. Dan ikhfa itu pada saat nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa, dia dimasukkan qani ko dimasukkan kepada huruf qani ko. Sedangkan gimana kaf? Nah, kaf ini dia ikhfa juga tapi dimasukkan. Bedanya apa? Yang qaf ini huruf tebal. Sebenarnya qaf ini adalah isti'la, dia bisa jadi tebal, bisa jadi tipis. Sedangkan kaf ini adalah huruf yang tipis. Dia memiliki sifat hams. Yang tadi qaf itu dia masuk kepada huruf yang tebal, bahkan dia masuk juga kepada qalqalah yang hurufnya ba, jim, dal, to, qaf. Sedangkan kaf ini masuk kepada hams. Jadi ka, ki, ku, ak, ka, ki, ku, bak, kaki kubak ku kani kak na minal mukni kani ka. Pada saat tadi sama dimasukkan kani ka. Bedanya dia tidak dimasukkan, dia tidak seperti huruf ko yang tadi harus tebal. Koni ko. Yang kaf ini kani ka. Nah, kita juga harus membedakan antara qaf dengan kaf. Contohnya misalnya kul a'udzu kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung. Ini kul, ini ko, kul. Tapi kalau kita misalnya membaca si ko ini menjadi kaf, kul. Jadinya makan. Kul a'udzu, makanlah, aku berlindung. Gak nyambung. Makanlah, aku berlindung. Kul a'udzu birabbin nas. Makanlah, kul a'udzu birabbin nas, makanlah, aku berlindung. Tapi yang benar hurufnya ko. Kul a'udzu birabbin nas. Nah, kita harus bisa membedakan antara qaf dan kaf. Memang dia sama makhrajnya di aqsal lisan, akan tetapi dia beda jaraknya. Kalau qaf itu agak ke bawah dan kaf ini agak naik dikit ke atas. Makanya dia dapat sifat hams, sedangkan qaf itu itbaq, tebal. Dan juga di qaf ini masuk kepada qalqalah. Nah, kenapa pada saat qaf itu dibacanya qalqalahnya ako dimasukkan kepada hurufnya ako, ko, sedangkan huruf yang lain seperti contoh dal, ade. Nah, dia berubahnya itu jadi de, sedangkan qaf ini masuk kepada hurufnya ko, ako. Nah, jadi qalqalahnya qaf itu adalah qalqalahnya yang jelas, qalqalahnya yang itbaq jelas, sedangkan yang lainnya seperti kan huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Nah, si ba ini dia tashil, gak jelas. Jadi pada saat kita masukkan kepada qalqalah itu abe, jadinya be, bukan jadi aba, tapi abe. Ba, jim, terus jim juga sama, dia tashil, gak jelas dia. Pada saat kita masukkan kepada qalqalah aje, jadinya je, bukan aja.
Terus dal. Nah, si dal juga sama, dia masih tashil. Soalnya pada saat kita masukkan kepada qalqalah, ade, de tuh, ade, bukan ada, tapi ade. Nah, terus ada to. Nah, si to ini baru yang jelas. Kayak kof tadi, alto, nuh, alto, to, bukan ate. Kalau ate mah jadi kayak tante menurutnya. Tapi alto. Nah, sama si to sama si kof ini dia dimasukkan pada saat qalqalah itu kepada hurufnya alto, ako. Berbeda dengan yang 3 huruf tadi, ba, jim, dal, ade, aje, abe. Tapi yang 2 ini kof sama to itu ako, ato. Nah, selanjutnya kita kepada yang kedua dalam al-lisan itu adalah wastul lisan, yakni tengah lidah. Bisa kita lihat pada contoh ini tengah lidah. Kalau misalnya dicontohkan, ini mohon maaf kelihatan tidak Ibu? Nah, Kelihatan. Nah, ini wastul lisan, tengah lidah. Misalnya ini lidah, Tapi ini redam suaranya. tenggorokannya. Oh, iya. Nah, ini tenggorok. Ini Ada salah-salahan yang atas dari yang atas rongganya. Nah, si wastul lisan ini hurufnya ada jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Ja. Jadi si tengah lidah ditempelkan ke sini. Ja. Hello. Karena ke langit. Hello, Ustaz. Suaranya hilang, Pak Ustadz. Suaranya hilang. Ada gak sekarang, Pak? Ada, tapi ini Sudah ada. Oh, sudah ada ya? Tadi gak tahu kenapa nih. Gambarnya juga Tak bergerak gambar itunya, tak ada bergerak. suara. Gerakannya Gambarnya freeze ya? gambarnya kayak patung. Freeze. Nge-freeze ya? ada. Coba. Oke, mendingan digituin aja. Ih, sama aja, Ustaz. Penting. Jasyaya. Yang lidah menyentuh langit-langit. Sekarang udah? Oke, udah. Alhamdulillah sudah. Ya, sudah Ustaz. Kelihatan gantengnya, Ustaz. Jarnya mungkin Ustaz. Asal. Jangan hilang lagi dong, Ustaz. Iya, Ibu. Nah, tadi contohnya jim ya. Jim itu tengah lidah. Ini misalnya tengahnya, ini tenggorokan yang atasnya itu. Ja. Terkadang saya nggak tahu ya. Terkadang kalau kita dengar banyak orang itu yang ngomong itu ja itu jadi ja. Ada kayak c-nya gitu. Ja. Berasa kayak lagi nari Bali gitu. Langit-langit ya. Ja. Tapi yang benar itu ja. Jangan sampai kita mengucapkan huruf jim itu ada c-nya. Ja itu salah. Tapi yang benar ja itu yang guru saya ajarkan gitu. Ja. Bukan ca. Ace. Tapi aje. Contohnya gimana? Jaji jubaje. Nah, qalqalahnya tadi tuh yang babi jaji jubaje. Jani jaje. Minal mujni baji jani itu. Tadi ikhfanya gimana? Yang jim ini berarti masuk. Jani masukkan ke huruf ja-nya. Jani ja. Contohnya kita tulis dulu. Jani ja. Ini kan tanwin nih. Kan kalau kita ini ikhfa ja. Kalau ikhfa itu kan nun
nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa. Nah, ini jim ini huruf ikhfa. Ta sa jim da zal zai. Nah, ini cara bacanya itu dimasukkan. Jani Tulisannya nggak kelihatan, Ustaz. Iya, belum dikat. Iya. Nah, ini contohnya. Nah, ini jani ja. Kan tadi huruf ikhfa itu nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa. Si ja ini adalah huruf ikhfa. Nah, ini tanwin. Nah, dimasukkanlah si tanwin ini ke huruf ja. Jani jani ja, bukan jani cani ca. Aduh. Tapi jani ja dijelaskan huruf jimnya. Terus ada shin. Nah, kalau kita membaca huruf shin itu jangan terpengaruh dengan bibir. Sya. Membaca shin itu jangan sampai kita terpengaruh memusatkan cara baca huruf shin itu dengan bibir, misalnya sya. Tapi kita lihat makhraj shin. Makhraj shin itu ada di tengah lidah. Jadi fokuskan kita yang utama pada saat kita mengucapkan makhraj shin ini, fokus kita ada di tengah lidah yang berbenturan ke atas. Sya. Jangan terfokus pada bibir karena makhraj sya ini bukan asyafatain tapi al-lisan. Sya. Kalau kita berfokus pada bibir, terkadang saya juga sering ketemu gitu pas dulu di kampung. Mungkin termasuk saya juga dulu pas di kampung sebelum diajarkan oleh guru-guru saya, sama cara mengucapkan shin itu sya monyong. Tapi yang betul itu kita terfokuskan pada makhraj yang sebenarnya daripada shin ini adalah al-lisan. Nah, yang contohnya gimana? Sya shi shu bash. Sya shi shu bash. Shu sya shani shashna minal mushni. Shani sya shani sya. Yang ketiga dari wastul lisan itu adalah ya. Masih sama tadi, ya itu ada di tengah lidah berbenturan ke atas. Ya. Contohnya ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Yu ya ni yaina minal muini mai ya ni ya. Nah, terkadang pada saat kita membaca ya itu dulu juga saya gini nih. Salah. Ya yi yu. Nah, ya yu. Nah, kalau kita masih baru gitu ya belajar ya yu tuh gak jelas kan? Ya yu serasa digabungkan si ya yi sama yu. Ya yu, tapi kita pisahkan karena ini berbeda. Ya yu. Kita sempurnakan dulu makhrajnya. Kalau si ya ini berharokatnya fathah, si ya ini berharokatnya kasrah, yang si ya ini berharokatnya domah. Jangan sampai kita hijikan, bukan orang Sunda semuanya. Jangan sampai kita satukan ya yu, tapi ya yu. Nah, baik, yang selanjutnya ialah yang ketiga daripada al-lisan ialah hafatul lisan. Hafatul lisan itu adalah tepi lidah. Hurufnya itu ada bo sama lam. Nah, tepi lidahnya gimana? Nah, si bo itu ada di ujung. Di pangkal. Si bo itu di pangkal sampai ke tengah. Berbenturannya sama apa? Gigi geraham, baik kanan maupun kiri. Nah, itu buat makhraj bo. Sedangkan silam itu dari tengah sampai ke ujung. Berbenturannya nanti kemana? Bukan ke pinggir, tapi ke atas. Nanti ke atas silam itu. Nah, gitu. La.
Contohnya pada saat lo, mungkin kalau saya sering mengucapkan lo itu terbiasanya ditempelkannya ke gigi geraham bagian kanan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ke kiri atau sama ke kanan atau bisa dua-duanya gitu. Lo dipindah-pindah setiap huruf lo. Tapi kalau saya biasanya ke kanan. Contohnya misalnya lo bal bal lo bal dhani dhadna minal mudni dhani dha. Bedakan dengan huruf do. Jadi kalau bedakan dengan huruf Indonesia do di dudod. Tapi bedakan ini do itu adalah di pinggir. Jadi hafatul lisan berbenturannya dengan gigi geraham sebelah kanan maupun kiri. Bal. Nah, karena si do ini termasuk kepada huruf itbaq, jadi kita tebalkan bal sama kayak qaf tadi pada saat kita, karena si do ini ikhfa, sama kayak qaf tadi qani qona. Nah, si do ini juga sama dhani dhadna. Jadi pada saat kita membunyikan huruf ikhfanya kita tebalkan. Terus ada lam. Lam. Nah, si lam ini tadi tengah lidah hafatul lisan berbenturan ke atas. La, mungkin kita gampang ya sering mengucapkannya la doang. La lilubal lulallalin minal mulni malilallanila. Nah, yang ketiga ada torful lisan. Torful lisan ini adalah ujung lidah. Hurufnya apa aja? Yang pertama itu ada nun dan ro. Ada nun. Nah, si nun ini ujung lidah bertemu ke atas. Nah, ke atas. Kalau tadi sila misalnya sebelah sini. Kalau misalnya tadi sila sebelah sini, nah si nun agak naikin ke atas lagi. Nah, ini la, ini na. Ini la, ini na. Contohnya. Nah, terus tadi ada makhraj apa lagi di sini? Ada ro. Nah, di sini la, di sini na, di sini ro nambah ke atas lagi sedikit. Makanya bahkan sebagian daripada imam seperti Imam Asy-Sibawaihi dan imam lainnya seperti Imam Al-Jarumi itu mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu yang khusus itu ada 14. Kenapa ada 14 berbeda dengan Imam Al-Jazari yang 17 tadi? Imam Al-Jazari mengucapkan dalam matannya itu makharijul huruf yang khusus itu ada 17. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada 14. Tempat keluar huruf yang khusus itu ada 14 seperti Imam Al-Jarumi. Karena dia menyatukan antara ro, nun dan lam itu dia disatukan makhrajnya. Sedangkan Imam Al-Jazari itu dipisah antara nun, lam dan ro. Jadinya Imam Al-Jazari itu makharijul hurufnya itu ada 17. Berbeda dengan imam yang tadi saya sebut seperti Imam Al-Jarumi dan Imam Asy-Sibawaihi itu ada hanya 14 saja. Nah, gimana contohnya ro, ri, ro, lar. Nah, ro ini dia bisa menjadi tafkhim, bisa menjadi tarkik. Kalau misalnya harokatnya itu fathah atau harokatnya itu dhamma, dia tafkhim. Ro, ri, ro. Maaf, tulisannya jelek. Nah, ini masuknya tafkhim. Nah, yang ini tarkik. Nah, kalau ini sama tafkhim. Nah,
ini harokatnya fathah, dia masuknya tafkhim. Ro ditebalkan. Sedangkan ini masuknya tarkik, ditipiskan. Ri. Nah, yang ini tafhim juga. Ro ditebalkan. Ro. Ro ri ro bar. Ro ri ro bar. Rorarlanirarna minal murni marirarlanira. Nah, selanjutnya di ujung lidah masih ada lagi selain nun dan ro. Ternyata ada ta, da, dan to. Nah, ta, da, dan to ini adalah ujung lidah yang ditempelkan ke tempat pertama ujung gigi seri atas. Contoh misalnya, ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Ini misalnya gigi seri atas, ini ujung lidah. Nah, ditempelkan ke sini. Ini tempat pertama tumbuhnya si ujung gigi seri atas. Gigi yang dua ini nih, gigi kelinci. Ditempelkan ke atas. Ta. Terus da, po. Nah, pada saat bagian to itu agak ditebalkan po, karena dia to ini masuk kepada huruf itbaq. Nah, pada saat kita mengucapkan ta juga sampai memang dia ada sifat hamesnya, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita bocor pada saat kita mengucapkan huruf hames, makhraj sifat hames pada huruf ta ini. Yang harusnya kita mengucapkannya ta menjadi ca. Nah, makanya harus dipaskan tadi, si ujung lidahnya harus dipaskan dengan ujung gigi seri atas yang pertama tumbuh di atas nih, di atas harus dipaskan. Jadi ta, jangan sampai kita kebocoran hamesnya. Jadi ta, dinaikin aja dikit dia akan bocor menjadi ta. Misalnya si ujung gigi seri atasnya diarahkan ke yang nun, diarahkan kepada yang nun, ca tuh jadi bocor. Tapi yang benar itu ta. Contoh, tati tu bat ada hamesnya tapi dikit dikeluarinnya. Tati tu bat tu tani tat na minal mutni tani ta. Nah, gitu. Terus ada da, dadi dubad. Nah, yang tadi sama kayak jim, dia kol-kolahnya itu tashil, gak jelas. Jadi pada saat kita bade, jadi dia berubahnya itu de, bukan bada, bukan da, tapi bade. Dadi dubad, dani dadena minal mudeni dani da. Terus yang terakhir ada to bato. Nah, ini sama si to ini kayak kof yang tadi kol-kolahnya. Jadi dia dijelaskan pada hurufnya. To bato, to bato, bato, tani totana minal mutani tani to. Nah, ikhfanya sama kayak si do, sama kayak kof tadi. Tani totana. Jadi ditebalkan pada saat ikhfanya. Kof, do, sama to itu pada saat diikhfakan itu ditebalkan. Yang selanjutnya ada masih di torful lisan ujung lidah ada sa, za, sama zo. Jadi cara menempelkannya sa sama za sama zo ini adalah ujung lidah. Nah, ini gigi seri ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Ujungnya ke ujungnya ditempelkan gini. Jadinya sa. Za, zo. Gitu. Jangan sampai kita salah menempelkan, yang harusnya
di ujung gigi seri atas di sini sa, tapi kita tempelkan misalnya ke atas sa, susah. Jadi harus kita paskan dulu sa. Contohnya sasi sobas bas, sasi sobas, sani sasna minal musni masih sani sa. Contoh zazi zobaz, zazi zobaz, zani zazna minal muzni zani za. Contoh lagi zazi zobaz, zazi zobaz, zani zazna minal muzni zani za. Nah, bedanya gimana tadi za sama zo? Nah, kalau za itu pada saat sukunnya itu nyengir atau senyumin. Zazi zu baz. Beda sama zo yang tadi zazi zu baz. Karena zo ini adalah huruf yang tebal. Dia masuk kepada huruf itbaq, tebal sama kayak zo. Sama kayak zo tadi, zo yang di torful lisan. Itu hurufnya huruf itbaq. Si zo ini juga sama huruf itbaq. Jadi bedakan pada saat kita membaca huruf za sukun sama zo sukun yang di belakangnya ada harokat misalnya fathah, kasroh atau dhammah. Kayak tadi misalnya za itu kayak misalnya tadi ba harokatnya fathah bertemu za sukun baz dinyenggirin, disenyumin. Tapi kalau misalnya zo itu baz ditebelin. Oke, lanjut lagi. Masih di torful lisan. Masih di torful lisan itu yang terakhir ada sa, za sama so. Sa, za, so. Nah, kalau tadi kita si ujung lidahnya itu diarahkan ke atas yang ta da to itu di ujung lidah bertemu dengan tempat pertamanya tumbuh gigi seri di atas gini, terus sa, za sama zo si ujung lidah bertemunya dengan ujung gigi seri atas. Nah, kalau si sa, zai sama so itu si ujung lidah bertemunya dengan tempat pertamanya tumbuh ujung gigi seri bawah. Nah, jadi gini contohnya. Sa. Contohnya sa. Jangan sampai kita pindahkan mau nyebut sa tapi kita tempelkan ke ujung gigi seri atas. Nanti malah jadi sa. Yang harusnya misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Contoh pada saat kita ingin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu ini sa, tapi pada saat kita pengucapan malah si ujung lidah ini ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Jadinya Bismillah, tapi ditempelkan ke ujung tempat pertamanya tumbuh si ujung gigi seri bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya sasi subas. Nah, sisa ini ada hamsnya. Sasi subas, sani sasna minal musni sani sa. Terus ada za. Nah, si za juga sama kayak tadi. Cara pempraktekannya kayak sa. Dia ditempelin ke bawah
ke bawah. Za, za. Jadi bedakan antara za dengan za. Terkadang saya juga punya temen gitu ya, yang pengen minta disimakin gitu. Dia itu kalau membaca za itu sama kayak za. Jadi karena saya yang masih awam gitu ya, yang dulu itu masih awam pada saat nerima dia, bingung ini bener gak sih antara dia baca di Al-Qur'annya itu hurufnya za tapi dia bacanya kayak za. Dan ternyata pada saat sesudah diterangkan oleh guru saya, ternyata memang beda antara za sama za ini. Walaupun memang satu makhraj di torful lisan, akan tetapi si ujung lidahnya ini ternyata arahnya beda. Kalau za itu tadi ke atas, ke ujungnya, si ujung gigi seri, tapi kalau si za itu ke pangkal atau tempat pertamanya tumbuh, si gigi seri bawah. Za, 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 za. Za, 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 za. Contoh, zazizubaz, zazizubaz, zuzazani zazna, minal muzni, zani zani za. Yang terakhir di torful lisan ada so. Nah, si so ini juga sama kayak shin tadi. Jangan kita fokuskan makhraj so ini pada bibir. Kalau tadi shin, sya dimonyongin. Si so ini juga jangan sampai kita terfokus pada bibir, karena makhrajnya bukan di asyafatain, kedua bibir, tapi di al-lisan, di lisan atau di lidah. Nah, si so ini ada letaknya di ujung lidah yang berbenturan kepada tempat pertamanya tumbuh gigi seri bawah. So. Jadi fokus kita pada saat mengucapkan so itu adalah si so ini berada di ujung lidah, lalu kita benturkan kepada tempat pertamanya tumbuh gigi seri bawah. So. Jangan sampai kita terfokus pada bibir. So, karena kita ingin tebal, karena memang si so ini masuknya huruf itbaq, harus ditebalkan gitu ya. Jangan sampai kita berfokusnya pada kedua bibir. So sampai kita monyong gitu ya. So. Karena apa? Karena cuman dua yang bisa dimonyongkan itu. Wawu sama yang berharokat dhamah. Kalau misalnya so ini tidak berharokat dhamah, maka jangan dimonyongkan. So jangan dimonyongkan, tapi so. Tapi tetap kita harus tebalkan pada saat so yang berharokat fathah ini, karena dia masuk kepada sifat itbaq yang memang harus ditebalkan, kayak zo tadi. So contohnya so si so bas so si so bas so ni sosna minal musni sani so. Nah, alhamdulillah al-lisan telah selesai. Kita lanjutkan kembali di asyafatain. Asyafatain ini adalah dua bibir yang tadi sudah kita singgung sebelumnya pada saat kita mengucapkan huruf shin sama so. Asyafatain ini adalah dua bibir. Huruf dari asyafatain ini yang pertama ialah fa. Jadi si fa itu dia cara pengucapannya fa. Si lidah bagian bawah ditempelkan dengan gigi seri atas. Fa. Kalau kasarnya gini, fa. Tapi fa. Jangan sampai pa. Ini Kalau kata dinyalain. Kalau orang Sunda mah katanya gak bisa ngomong huruf F. Fitnah itu macamnya. Nah, fa itu kalau kita bayangkan itu F sama A, bukan P sama A, pa. Tapi fa. Si bibir bagian bawah ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Fa. Contohnya fa, fi, fu, baf.
fa fi fu baf fu fa fani fafna minal mufni fani fa fani fa. Nah, tadi fa. Jadi ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bagian bawah. Yang kedua ada wawu. Nah, yang tadi sudah disinggung sebelumnya bahwasanya kalau kita pengen memonyongkan itu cuman ada dua hal yang cuman bisa dilakukan pada dua tempat. Yang kedua pada huruf wawu, yang kedua pada makharijul huruf atau huruf yang berharokat dhammah itu bisa dimonyongkan, tapi jangan berlebihan monyongnya. Wawu, wa, wi, wu, memonyongkan kedua bibir lalu tarik dengan mensenyumkannya. Jadi jangan sampai kita pada saat mengucapkan misalnya dua huruf wawu. Habis. Mohon maaf. Ada. Wa. Misal, contoh. Wawan. Nah, jangan sampai kita kayak menyebutkan nama orang. Wawan. Tetap dimonyongkan gitu. Tapi ini dua huruf. Wa. Wan. Wa. Pada saat kita mengucapkan yang pertama. Wa. Monyong dulu. Terus kita tarik. Wa. Terus yang kedua. Wa lagi. Jadi. Wan. Jangan sampai. Wawan, ilwan, tapi ilwan langsung tarik, ilwan langsung tarik pada saat setelah mengucapkan huruf wawu. Contohnya wawi wu bau, wuwan wani wauna minal muni mawi wan wani wa. Terus yang ketiga dari huruf asyafatain itu ada ba. Ba itu menempelkan kedua bibir, bibir atas, bibir bawah ditempelkan dengan disertai penekanan. Ba. Jangan sampai kita tidak ditempelkan ba, tapi ditempelkan dengan penekanan ba. Nah, ada yang menarik dari huruf ba ini pada saat kita mengucap kolkolah. Iklab. Contoh pada kalimat min ba'di. Nah, ini iklab, nun mati bertemu dengan ba. Cara bacanya mim, nun mati, terus pada ke huruf bain, langsung ditekan keduanya, bibir atas sama bibir bawah. Mim ba'di. Itu yang pembacaan secara itbaq. Mim ba'di. Tapi ada juga yang furjah. Orang-orang ada juga yang membacanya secara furjah. Furjah itu kita membacanya, kalau tadi yang itbaq itu mim ba'di ditekan, tapi yang furjah itu mil ba'di, dia tidak disatukan bibir atas dengan bibir bawahnya, disisakan sedikit aja. Mil ba'di. Kalau yang itbaq mim ba'di, yang furjah mil ba'di. Nah, kita lanjutkan lagi kepada contohnya. Babi bu bab. Buba bani babna minal mubani mabi bani ba. Yang terakhir, yang keempat daripada makhraj asyafatain, dua bibir, yakni mim. Ma. Mim. Nah, mim ini adalah menempelkan kedua bibir tanpa penekanan. Kalau tadi ba menempelkan kedua bibir dengan penekanan, ba.
Kalau mim enggak, ma, 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 ma. Contohnya, ma, mimu, bam, ma, mimu, bam, mu, mam, mani, mamna, minal, mumni, mami, mam, mani, ma. Nah, ini asyafatain. Hurufnya ada 4. Fa, ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bagian bawah, lalu waw memonyongkan kedua bibir, lalu tarik dengan senyuman, wa, lalu ba menempelkan kedua bibir disertai dengan penekanan, ba, lalu mim menempelkan kedua bibir tanpa ada penekanan, ma. Baik, di pertemuan ini yang terakhir akan kita bahas adalah al-khayshum. Al-khayshum ini salah ketulis lagi. Al-khayshum ini adalah rongga hidung. Yang tadi sudah kita singgung pertama kali pada saat kita membaca Al-Quran, jangan disengau-sengaukan karena salah. Kecuali kalau memang itu hurufnya masuk ke hidung. Yang tadi, setiap huruf itu hanya memiliki satu makhraj. Kalau dia muncul di al-jauf, dia tidak mungkin. Kalau dia makhrajnya al-jauf, dia tidak mungkin juga memiliki makhraj asyafatain. Kalau dia di makhraj asyafatain, dia juga tidak mungkin memiliki makhraj al-jauf. Pengecualian kepada dua huruf tadi, mim dan nun. Nah, mim ini keluar dari asyafatain, tapi dia juga secara otomatis keluarnya dari hidung. Ma. Dan nun itu keluarnya dari makhraj al-lisan. Tapi dia juga secara otomatis keluar dari khayshum. Tapi hanya penyebutannya saja. Jadi penyebutan nun dan mim ini kembali kepada makhraj yang sebenarnya. Mim tadi makhrajnya asyafatain, jadi makhraj yang sebenarnya daripada mim ini adalah asyafatain, bukan asyafatain wa khayshum. Tapi makhraj yang sebenarnya dari mim ini adalah asyafatain. Begitu pula dengan nun, makhraj sebenarnya adalah al-lisan, bukan al-lisan wa khayshum. Tapi makhraj sebenarnya daripada nun ini adalah al-lisan. Jadi si khayshumnya ini daripada kedua huruf. Jadi khayshum daripada kedua huruf ini, mim dan nun ini adalah memang secara otomatis dia pasti masuk ke dalam hidung dari dua huruf tadi, mim dan nun. Jadi khayshum itu segala bentuk, segala sifat yang bersifat dengung, segala sesuatu yang bersifat dengung. Contohnya pada idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu adalah nun mati bertemu ya, mim, waw. Nah, terus iklab, nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, dia masuk khayshum. Mim, nah, cirinya pasti endet-endetan, pasti berhenti pada saat kita menekan hidung. Mim ba'di. Nah, terus ikhfa yang tadi nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang 15, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, so, wad, to, wad, fa, kof, kaf. Ming qabli. Terus ada ikhfa syafawi. Terus ada juga idgham mutama silain. Nah, itu yang telah kita bahas pada malam kali ini. Kesimpulannya bahwasanya makharijul huruf secara umum itu ada 5. Al-jauf yang artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut, al-halq yang artinya rongga tenggorokan, al-lisan adalah lidah, asyafatain kedua bibir, dan al-khayshum adalah hidung. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya mungkin dari Teteh Ustazah. Sebelumnya ini ada sesi pertanyaan kan ya? Nah, Betul, Ustaz. Betul. Baik, banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya. Kira-kira dari Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya supaya tertata rapi dan akan kita bantu
panggilkan namanya ya, karena untuk sesi tanya jawab untuk di kelas akbar ini memang terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, Siva sebut namanya di sini ada Ibu Eis yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu, jika ingin bertanya boleh di-on-kan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Silakan Ibu. Terima kasih, Teh Siva. Sama Ibu. Assalamualaikum, Ustadz Irwan. Waalaikumsalam, Ibu. Ustadz, saya tuh agak kesulitan membedakan makhraj huruf do sama zo ya. Selalu itu dua-duanya tuh kayak pengucapan tuh kayak sama gitu. Sebetulnya kan makhrajnya berbeda. Iya, Tuh gimana Ustadz? Saya pingin minta diulang pengucapan makhraj zo sama zo ya. baik. Yang Oh. oke. Insya Allah ini mungkin kalau misalnya ada yang bertanya, saya jawab sebisanya aja ya Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang daripada penjelasan saya bisa ditanya langsung kepada ustadz-ustadz yang sebenarnya. Baik, kita ulang yang tadi Ibu bertanya dari lo sama zo. Nah, kita fokuskan pada lo itu kita tulis. Nah, lo sama lo. Tadi lo. Nah, ini lo, ini zo. Si lo ini hafal tulisan. Sedangkan lo ini torful lisan. Nah, hafal tulisan itu apa? Pinggir lidah. Nah, kita rasakan dulu pinggir lidah nih. Nah, pinggir lidah, bukan ujung lidah, tapi pinggir lidah. Kita tempelkan isi pinggir lidah ke gigi geraham. Ditempelkannya ke gigi geraham. Lo. Kelasnya. Lo. Saya juga pas waktu pertama agak kesulitan. Tapi coba kita belajar. Nah, si ujung lidah, ini misalnya gigi geraham, ini pinggir, tempelin. Lo. Mau ke kanan, mau ke kiri. Lo. Bedanya kalau sama zo, nah ini zo. Ini zo, ini lo. Nah, si zo ini torful lisan. Torful lisan itu ujung lidah. Nah, ujung lidah kita tempelkan kepada si ujung gigi seri atas. Zo. Nah, kita rasakan si ujung lidahnya. Kita coba jangan dulu Ibu coba praktek dulu. Jangan dulu disuarakan. Si ujung lidahnya tempelin dulu ke si ujung gigi seri atas. Tempelin dulu. Baru suarakan. Zo. Nah, coba lagi praktekkan si lo yang tadi hafal tulisan, ditempelinnya ke gigi geraham. Gigi geraham kiri atau kanan. Tempelin dulu. Mungkin kalau baru pertama Kak, saya juga suka nyengir-nyengir gitu ya. Kayak yang susah gitu. Bahkan sampai sekarang juga agak nyengir gitu. Nah, gini. Maaf, yang ditempel ujung lidah apa samping lidahnya? Yang di geraham. Kalau yang bo itu ujung lidah. Kalau yang bo yang ini samping lidah. Kak, Samping Ustadz, lidah. sebentar, kalau yang do yang atas itu kan dia tidak ada makhraj yang sama dengan do itu ya. Iya. Kalau jadi saya selalu mengingatnya yang zo yang ujung lidah ditempelkan ke gigi sari atas itu yang makhraj sama dengan zo itu gitu. Zo. Za sama sa ya. Saya selalu mengingatnya ke makhraj yang sama, ke sa sama za gitu. Oh, sa
Sa Sama sama za za. kan satu mahroj ya dengan do. Ya, sama. Sa sama za sama dha itu sama penempelannya di ujung Iya. gigir seri atas. Nah, kalau yang satu lagi kan nggak ada mahroj yang sama. Nah, disitulah selalu kesulitannya itu. Si dha ya. Iya, kan nggak ada mahroj yang sama ya. Si dha ini nggak ada. Sebetulnya kalau di sini kan ditulis hafal tulisan itu tepi lidah. Nah, di sini ada dha sama lam kan ya, Bu. Tapi si lam Iya. ini ternyata beda. Memang dia di tengah. Nah, kalau tadi si dha itu di pangkal sampai ke tengah, tapi dia ditempelkannya ke pinggir kanan atau kiri. Dha, dha, dha. Nah, si lam juga sebenarnya hafal tulisan dari tengah sampai ujung. Cuman penempelannya bukan ke pinggir, tapi ke atas. La, la, la. Makanya tadi Imam Asy-Syibawahi itu mengatakan la, nun, sama ra itu satu makhraj. Karena ujung lidah ditempelinnya ke atas. Jadi dha itu pinggir lidah. Kalau praktekannya susah nyontoh, liatinnya juga. Nah ini dha, ini pinggir lidah. Ini misalnya gigi ke sini. Ini, nah si pinggir lidah ini ditempelkannya ke pinggirnya. Susah. Agak susah prakteknya ya, Bu. Jadi kalau misalnya suaranya juga beda kan. Bo, dia agak tebal. Sedangkan vo, kalau sifat dia sama sebetulnya itbaq. Jadi memang huruf yang tebal. Jadi karena punya sifat yang sama mungkin itbaq, jadi agak kesulitan dalam pengucapan atau pembedaan kedua hurufnya. Mungkin ada yang kurang jelas, Bu? Cukup Ustadz, ya memang perlu banyak latihan aja ya. Iya. Coba dilatih aja, ditempel-tempelin ujung lidahnya ke pinggir. Kalau saya kalau ke pinggir lebih kesulitan Ustadz. Jadi enaknya itu kedua sisi tepi lidahnya itu aja gitu. Kalau ke salah satu ke pinggir tuh sulit. Nah, sekarang coba tempel-tempelin aja. Saya juga dulu sulit ya. Pas masuk ke pondok itu baru kenal tahsin sama Ustadz Nizal yang mungkin pernah ngajar ibu-ibu sama bapak-bapak sekalian. Nah, sering disalah-salahin do itu. Emang sulit karena saya belum pernah belajar gitu. Tapi kata Ustadz Nizal, coba tempelin aja, tempelin terus. Jangan dulu bersuara do, tempelin aja. Kalau udah dapat feel-nya, dapat apanya? Feel-nya itu emang udah dapat gitu. Udah nempel, baru disuarain bo. Kalau saya emang kebiasaannya ke kanan, tapi mungkin ada juga yang ke kiri itu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanya kembali kepada ustadz-ustadz yang mumpuni dalam ilmunya. Mungkin ada nanti Ustadz Salman yang akan mengajar, Ustadz Nizal atau Ustadz Yazid atau ustadz lainnya gitu. Baik Ustadz, jazakallah khair. Mohon maaf sudah. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk tanggapannya, dan mudah-mudahan Ibu Uis dan peserta yang lainnya pun dapat dipahami ya, dan bisa dilatih juga di rumah. Lalu di sini ada Ibu Sutriati yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu Sutriati, dibuka, di-on-kan mikrofonnya Ibu, silakan. Baik, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, Ibu. Ini terkait huruf do juga ya. Jadi nyambung. Nah, ini kan huruf do katanya huruf yang paling susah ya. Itu dengar-dengar dari guru-guru gitu. Ini ketika huruf do itu kan diucapkan dari tepi lidah ke gigi geraham yang atas. Tapi ketika diucapkan itu bunyinya kayak do gitu. Bagaimana Pak Ustadz solusinya ya? Yang hafatul lisan apa yang tarful lisan, Bu? Yang temennya sod itu kan ada do yang tepi lidah ke gigi geraham yang atas. Tepi lidah. Tepi lidah. Oke. Ya, Bo. yang Nah.
do do Iya, do 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 do, do do. do. Itu Oh, kadang bunyinya suka gitu, do. ya kayak do, do, do gitu. Solusinya gimana ya biar fasih untuk mengucapkan do, do gitu. Bo 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 do 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 bo bo do do. Nah, kalau yang saya rasakan ya yang tadi do, kenapa masih do gitu ya? Do itu kurang sempurna, kurang didedatkan, kurang ditekenin dari si dari si pinggir lidah ke gigi gerahamnya. Bo bo. Tapi kalau ditekenin bo, kalau nggak ditekenin dia masih do 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 bo do. Coba boleh dipraktekin dulu gak Bu? Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Ibu Sutriyati. Baik, sepertinya Ibu Sutriyati sedang ada kendala ya. Mudah-mudahan tanggapannya bermanfaat dan bisa dicoba di rumah untuk latihannya. Baik, mungkin Pak Ustadz kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. Di sini ada Pak Hanis yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Pak Hanis boleh membuka mikrofonnya. Syukran Ustazah, Ustaz. Ibu Hanis, mohon maaf. Ini Ibu Hanis, iya, Ibu Ariana, dari Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya bertanya untuk pengucapan huruf shod. Karena seringkali saya kalau bertalaki dengan Ustadz itu, seringkali itu yang jadi koreksinya gitu. Oke. Bagaimana posisi bibir, karena kadang-kadang dia tepat, kadang-kadang berubah, sehingga dia lebih mirip ke sya. Itu menurut beliau gitu. Jadi bagaimana membedakan shod dengan sya itu seperti apa? Supaya ketika misalnya baca Al-Quran gitu, kan cepet nih, jadi kita nggak bisa mengatur bentuk mulut itu, jadi sering keliru mungkin di situ pengucapan hurufnya. Afwan Ustadz, syukron. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Els. Nah, sebelumnya boleh dibacakan kembali gak Bu huruf so-nya? As. Ini sa dan ini so. Mungkin kalau Sering kan nggak boleh monyong nih Ustadz. Jadi kalau pas short itu nggak boleh monyong mulutnya. Jadi itu ya kebiasaan monyong. Nah, coba dari sekarang setiap mengucapkan huruf itu jangan monyong, kecuali yang tadi udah dibilang ya, mohon maaf sebelumnya, kecuali yang monyong itu hanya berlaku pada huruf waw dan yang berharokat dhammah. Nah, itu boleh monyong, tapi jangan berlebihan monyongnya juga, jangan sampai monyong banget gitu. Tapi biasa aja monyongnya. Nah, ini tadi as. Nah, ini as. Biar ketik dulu. As. Kita coba senyum dulu coba Bu. Terus ini giniin coba. As. Sekarang so. Tidak bergerak ya. Enggak. Jadi si ujung lidahnya tempelin ke gigi
seri bagian bawahnya. As, Ya. as. Af, Nah, terus af, af, coba ditebelin suaranya. As, as, as. af, as, Nah, as. Masih belum. As, af, kalau saya af. nyoba nebelinnya itu dengan ditekan ininya nih, bibir bawah. Itu kalau saya sih, itu enaknya saya. Cuman kalau kita memang belajar pada guru-guru tertentu, emang saya agak susah buat praktek. As, 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 Af, as, af, as, as. af, Nah, af, itu af, kan udah. Coba af, ditebelin lagi. af, As, af, as, af, as, as. af, Sekarang af. coba yang so-nya yang berharokat. So, So, ini so, harokat fathah. So, 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 kalau di huruf Latin bukan SO, tapi SHO. Coba so, 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 so. so, so. Nah, Aduh, susah. Mas, Astagfirullah, dikit. nggak boleh bilang susah katanya Ustaz. Iya, betul. Salahuddin. Gampang, Om. Ya, gampang. Gampang. Insya Allah bisa, Bu. Af, So, 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 so. Nah, dilatih aja terus so, SHO. Ingat-ingatnya. Kalau misalnya ibu ngerasa bacaannya masih pas ngucapin so itu masih SO, so, itu ganti. Coba gimana caranya biar hilang gambarnya SHO. Ustaz. Ya? Oh ya udah. Gambarnya Tadi iya. gangguan. Iya tadi hilang. Lupa. Ya. Nah, kalau misalnya ibu pada saat mengucapkan huruf so ini masih SO, nah coba kita biasakan, kita latih terus sampai si huruf so ini jadi SHO, so. Jadi bukan SO, so, tapi so. So. Itu mulut bibir enggak bergerak ya Ustadz ya? Enggak. So. Gigi dirapatkan. So, giginya dirapatkan. So. Asal si ujung lidahnya nempel aja ke bawah. So. Nah, dilatih aja terus ya, Bu, biar. Nggih, Ustadz. Mohon doanya, mudah-mudahan dipermudah. Tidak boleh bilang sulit, insya Allah. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang merenah ya, Bu. Ya, syukron Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan juga Ibu Hanis yang sudah bertanya. Dan terakhir ada Ibu Neti yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu Neti. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, kalau huruf kho dan ro itu kan yang tenggorokan atas ya Pak Ustadz ya? Huruf apa Ibu? Ro dan kho. Oh iya. Ya, saya kurang bisa menetralkan bagaimana sebesar apa kadar ro dan kho. Karena pernah saya menyimak Ustadz Dr. Aiman, tapi sekilas beliau mengatakan jangan terlalu keras ro, kho, kayak ngorok gitu. Seperti apa itu Ustadz? Terus yang kedua pertanyaan saya, apa beda huruf isti'la dan itba? Yang setahu saya itu juga huruf sama-sama tebal Ustadz. Itu aja Ustadz. Jazakumullahu khairan. Oke. Isti'la sama itbaq. Kita jawab yang isti'la sama itbaq juga. Isti'la sama itbaq dulu. Yang saya pernah baca di matan itu ada isti'la, ada itbaq. Di matan al-muqaddimah bab sifat. Nanti boleh di searching di Google
matan al-muqaddimah atau matan Jazari bab sifat, di situ ada isti'la sama itbaq. Bedanya apa? Kalau itbaq itu tebel, emang tebel, benar-benar tebel. Mau dia harokatnya fathah, mau dia harokatnya kasroh, mau dia harokatnya dhammah, dia tebel. Beda lagi dengan isti'la. Isti'la itu dia bisa tebal, bisa tipis. Contohnya pada huruf ko. Ko ini kalau harokatnya dia fathah, dia tebal. Ko, ko. Tapi kalau dia harokatnya kasroh, dia tipis. Nah, ko ini dia masuknya huruf isti'la. Jadi ki, nggak tebal. Pindah lagi huruf harokatnya, harokat dhammah. Dia tebal lagi. Ku. Jadi memang istilah itu tebal, tapi tergantung kondisi. Beda dengan itbaq. Itbaq itu tebal, tapi memang benar-benar tebal. Terus kho sama gho. Nah, betul yang dikatakan ibu tadi bahwasanya kita pada saat mengucapkan kho sama gho itu jangan berlebihan, jangan sampai kayak orang ngorok. Tapi kebanyakan kalau kita mendengar para ustadz itu cara praktek pada jamaahnya itu coba ngorok biar dapat kho-nya. Kho, ngorok kan kho, tapi jangan terlalu berlebihan. Kho. Jangan kho. Tapi biasa aja kho. Jadi gimana ya jelasinnya? Kho. Nah, kalau ngorok kan kho. Jangan terlalu ditekan gitu, Bu. Kho. Tapi biasa aja kho. Khi, kho. Nah, gho juga jangan terlalu menggeram, ngorok. Gho. Tapi biasa aja gho. GHO tapi ada menggeramnya dikit. Gho. Al. Il. Mungkin itu aja sih Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz untuk tanggapannya. Gimana Ibu Neti? Apakah dapat dipahami Ibu? Alhamdulillah cukup bagus dan terima kasih Mbak ya, Ustadz ya. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, insya Allah karena waktunya terbatas, nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang berbeda. Dan karena waktu pun sudah tepat di jam 21:37 ya. Mangga Ustadz ditutup terlebih dahulu untuk kajiannya, nanti disambung oleh Siva. Silakan Ustadz, alihkan kepada Ustadz. Ya, terima kasih atas waktunya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, teteh semua yang sudah sama-sama belajar. Mungkin saya juga di sini sama saya juga masih belajar, dan saya duduk di sini mungkin hanya sharing apa yang sudah guru saya sampaikan agar ilmu saya mungkin bisa lebih nempel lagi. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh semuanya yang sudah hadir pada malam kali ini, yang sudah mendengarkan. Mungkin saya ucapkan terima kasih, jangan patah semangat, terus belajar agar setiap huruf yang kita baca membuah menjadi pahala bagi kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan sikap atau kesalahan apapun. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah membahas sharing-sharing materinya pada malam hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya untuk sifat tapi juga untuk Bapak Ibu semua, baik itu makhrijul huruf,
panjang matnya juga ya, mudah-mudahan dapat kita pahami dan bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya yang kita baca sehari-hari ya. Tetap semangat, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kita belajar, mudah-mudahan istiqomah, dan insya Allah Bapak Ibu semua nanti kita akan bertemu kembali di hari Rabu malam ya untuk materi bedah tajwidnya ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan. Terima kasih banyak Bapak Ustaz dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir, bergabung menyimak belajar bersama. Insya Allah kita akan bertemu dalam keadaan sehat, dalam keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sedikit pantun untuk Ahad malamnya nih Bapak Ibu semua, jika mau berpantun boleh bantu jawab cakep ya. Tukang gigi bawa gergaji, cakep. Taruh di dalam peti, cakep. Takkan rugi belajar ngaji, setiap hurufnya dapat hati. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sahabat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Sipa. Terima kasih banyak Teh Sipa. Terima kasih Terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah sampai hari Rabu malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Coba jalan. Licin enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu tingkatkan ketakwaan. Kedua, la'allahu Mayat asa'alun. Ya, apabila lam sukun harus banget dihafalkan. Arti dari setiap huruf-huruf muqatta'ah afdhalul makhluqin. Ya, jelas. Selanjutnya hanya qalqalah ya. Kenapa? Agar nanti kita bisa wal adiyati dabha. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma izin na'imah lisa'ihha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah